Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita sedang ada di Museum Kavaleri yang berlokasikan di Jalan Gatot Subroto. Langsung saja kita lanjut ke reviewnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan menunjukkan jalan menuju parkiran motornya. Jadi untuk patokan parkiran motornya yaitu ke sebelah sini, dan di sini kita disambut oleh sebuah kendaraan perang dulu ya Den ya. Ya, Yang namanya ini Panhard IBR. yang berasal dari Prancis. Ya. Gagah. Mantap. Oke guys, jadi kita sudah berada di tempat parkiran motor untuk para pengunjung yang ingin datang ke Museum Kavaleri. Oke, jadi kita boleh maju lagi ke depan. Kita bisa langsung masuk dan melihat pajangan-pajangan koleksi dari mobil-mobil dan kendaraan militer dari berbagai negara yang telah dipajang untuk dipelajari oleh kita di Museum Kavaleri ini. Baik, dari setelah tadi parkiran motor, kita akan beranjak menuju ke dalam, di mana penuh dengan koleksi-koleksi di Museum Kavaleri ini. Yang pertama ada mobil tempur Ranger yang berasal dari USA. Penampilannya seperti ini, bisa dilihat. Terbuat dari besi tahan peluru ya. Sangat kokoh dan gagah di masanya. Lanjut kita ke interior. Ya, ini untuk interiornya. Kurang lebih seperti ini, bisa dilihat tampak dalamnya. Dilengkapi dengan kaca anti peluru, dan di sebelah sana ada tempat untuk prajurit, dan di atas untuk tempat menembak ya. Nah, ini kaca anti pelurunya. Lalu mobil ini memiliki setir di bagian kiri dikarenakan ini berasal dari negara United States of America. Dengan transmisi manual di masa itu, belum ada otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada tank tempur Saladin berasal dari British atau Inggris ya. Di sini kita tidak bisa melihat interiornya dikarenakan harus naik dari atas sana. Oke. Selanjutnya di sini ada sebuah tank bersenjatakan cannon yang berasalkan dari negara Inggris ya. Tank ini sudah direstorasi oleh pihak museum, jadi sudah terlihat lebih bagus dibandingkan tampak awalnya. Walaupun terlihat di sini sudah ada sedikit kerusakan ya, karena bahannya yang besi jadi sedikit berkarat, tapi sudah direstorasi ulang. Untuk tank ini menggunakan peluru berkaliber 60 mm yang dikala itu digunakan untuk menjatuhkan benteng-benteng musuh. Berawakan 3 orang, yaitu pengemudi, kemudian yang menembakkan misil, dan juga yang mengatur radar anti tempur. Baik, selanjutnya di sini ada mobil infanteri ya, untuk menampung kurang lebih 10 awak infanteri. Bersenjatakan senapan dengan ukuran milimeter 7,62 mm. Kita akan lihat dalamnya ya. Karena mobil ini buatan Indonesia, tepatnya Isuzu, jadi setirnya sudah berada di sisi kanan untuk memudahkan kebiasaan orang Indonesia yang menyetir di sisi kanan. Dilengkapi dengan bahannya anti peluru yang sangat kuat untuk menahan peluru, dan di sebelah sini bisa kita lihat ada tempat untuk mengeluarkan ujung laras senapan untuk berjaga-jaga. Ya, selanjutnya itu ada BTR 40 yang dibuat oleh Rusia pada tahun 1944 yang berawakan sekitar 10 orang. Kita lihat interior dalamnya. Jadi ini tuh sama seperti mobil yang telah Dennis jelaskan. Ini tuh mobil. Jadi ini interior dalamnya seperti ini. Boleh. Ini itu sama seperti yang tadi
telah Dennis jelaskan, itu mobil infanteri yang mengantarkan tentara-tentara kita waktu dahulu. Tiga. Ya, kita lanjut ke kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi di sini juga kita bisa kulineran ya guys, makan-makan. Ini boleh. Sekarang selanjutnya ini ada mobil tempur yang bernamakan V150 Intai yang dibuat oleh USA pada tahun 1963 yang beranggotakan 3 orang. Kita bisa lihat interiornya guys. Sama nih. Bisa dilihat ini dalam tampak dalamnya seperti ini. Untuk pengemudi ya itu ada di sebelah kanan, kiri. Wah, kokoh banget. Yuk, lanjut. Selanjutnya. Nih, selanjutnya kita ada di kendaraan perang yang bernamakan Saracen yang dibuat oleh Inggris pada tahun pembuatannya itu 1963 yang berawakan sekitar 12 orang. Kita lihat interiornya guys. Nih, nah ini tampak dalamnya seperti ini. Kokoh juga. Ih, gagah. Oke, jadi untuk kendaraan selanjutnya adalah bernama Command Scout yang berasal dari USA atau United States of America. Kendaraan ini dibuat pada tahun 1977 dan bermuatkan 3 orang awak. Oke, kita lihat lebih dekat. Ini bahannya cukup kokoh ya, anti peluru juga, dan setahu saya ini tuh digunakan untuk mengintai karena scout ya kan. Bagian belakangnya seperti ini. Ada juga untuk mengisi, sepertinya apa ini, bensin kali ya. Bisa dibuka ditutup juga. Untuk menembak juga bisa sepertinya. Dan untuk cara naik si para awaknya dari atas bisa dilihat dari tangga yang ada di samping sini ya. Oh, nggak ada ya, berarti ya pokoknya dari samping dia naik, bisa dari ban sini, dan di situ pasti ada untuk lubang masuknya. Lanjut kita ke kendaraan kedua, yaitu AMX 13 APC. Berasal dari negara Perancis, pembuatnya pada tahun 1963. Tank ini menggunakan bahan bakar bensin dan dapat bermuatkan hingga 10 orang. Kita lihat lebih dekat. Ini menggunakan seperti rantai ya. Saya kurang tahu apa sih namanya, cuman untuk naiknya sepertinya dari sini, karena di sini udah ada untuk penyangga naik. Namun sepertinya karena sudah terlalu lama jadi patah kali ya. Seperti ini sampingnya. Oh, dari belakang ternyata guys. Untuk cara masuknya dari belakang sini. Bisa dilihat interiornya. 10 orang masuk guys. Nah, ini digunakan untuk selain menyerang, membawa para tentara yang nanti akan dilepaskan di medan perang. Seperti ini. Oke, boleh kita lanjut ke tank yang ke selanjutnya adalah
sama-sama dari Perancis, namun ini adalah pendahulu sebelum dari tank yang itu. Oke, jadi selanjutnya adalah AMX 13 Recovery, pendahulu dari AMX yang sebelumnya, diproduksi pada tahun 1944 dengan negara yang sama yaitu Perancis dan berbahan bakar bensin. Nah, tank ini tuh digunakan untuk menyisir ranjau darat yang tersebar di medan perang. Bisa dilihat dari atasnya ya. Nanti akan disangkutkan rantai yang menjuntai agar nanti dapat memicu ranjau yang tersembunyi, of course. Langsung kita lihat belakangnya. Nah, ini digunakan untuk membantu proses ranjaunya juga. Setelah mungkin si ranjaunya meledak kan pasti tempatnya tuh tidak rata. Nah, untuk meratakan mungkin menggunakan alat yang di belakang ini seperti ini.